Siang itu Edo pulang sekolah. Edo memasuki rumah dengan tak lupa mengucapkan salam. Terdengar dari dalam ibu menjawab salam Edo. Ternyata ibu sedang duduk santai membaca majalah sambil mendengarkan radio. Acara favorit ibu ialah menanyakan lagu-lagu nostalgia atau kenangan. Sesekali terdengar jeda iklan sehabis pemutaran sebuah lagu. Iklan di radio merupakan salah satu iklan dalam media elektronik. Media elektronik merupakan media dengan teknologi elektronik dan hanya sanggup dipakai bila ada jasa transmisi siaran. Untuk lebih mengenal unsur-unsur dan ciri-ciri bahasa iklan pada media elektronik, ayo kita simak klarifikasi berikut. Setiap media elektronik mempunyai karakteristik yang berbeda. Iklan di televisi sangat berbeda dengan iklan di radio maupun iklan di internet. Berikut unsur-unsur yang ada dalam iklan televisi, iklan radio, dan iklan internet. Yang pertama, unsur-unsur iklan televisi yaitu suara. Suara dalam iklan televisi sanggup berupa bunyi manusia, bunyi binatang atau tumbuhan, musik atau sekedar efek suara. Kemudian ada gambar. Gambar sanggup berupa produk yang ditawarkan atau sanggup berupa orang yang memakai produk tersebut. Yang ketiga, gerak. Gambar bergerak untuk lebih menarik perhatian masyarakat. Yang keempat, tulisan. Tulisan yang singkat dan gampang terlihat sebagai klarifikasi produk. Yang kedua, unsur-unsur iklan radio yaitu iklan radio hanya terdiri dari satu unsur saja yaitu suara. Suara tersebut sanggup berupa suara atau kata-kata insan yang teratur, musik dan efek bunyi atau suara-suara yang tidak beraturan maupun efek bunyi alam. 3. Unsur-unsur iklan internet yaitu yang pertama suara. Iklan di internet sanggup berupa video yang mempunyai unsur suara. Kedua, gambar. Gambar sanggup berupa produk yang ditawarkan atau sanggup berupa orang yang memakai produk tersebut. Yang ketiga, tulisan. Tulisan yang singkat dan gampang terlihat sebagai klarifikasi dari produk. Yang keempat, gerak. Baik gambar maupun goresan pena dalam iklan di internet, semuanya bergerak. Gambar gerak dalam iklan di internet sanggup berupa video atau animasi. Ciri-ciri bahasa iklan elektronik sebetulnya tidak jauh berbeda dengan iklan di media cetak, yaitu komunikatif, informatif, mudah dimengerti dan diingat masyarakat, menarik perhatian, dan mengajak penonton untuk membeli atau memakai barang atau jasa yang ditawarkan. Amatilah salah satu iklan di internet berikut ini. Ya, ada iklan batik jumputan hasil budaya bangsa. Ayo kita cintai batik Indonesia. Setelah kamu mengamati iklan tersebut, jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Barang apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Ya, jawabnya, barang yang ditawarkan dalam iklan tersebut ialah batik jumputan. 2. Informasi apa saja yang sanggup kau peroleh berdasarkan iklan tersebut? Ya, jawabnya, informasi yang terdapat pada iklan tersebut ialah nama produk, gambar produk, dan kalimat iklan. 3. Sebutkan unsur-unsur yang ada dalam iklan tersebut. Ya, jawabannya, unsur-unsur dalam iklan tersebut ialah gambar produk yang ditawarkan dan goresan pena yang singkat dan gampang terlihat sebagai klarifikasi dari produk. 4. Jelaskan ciri-ciri bahasa dalam iklan tersebut. Ya, jawabnya, ciri-ciri bahasa dalam iklan tersebut ialah komunikatif, informatif, mudah dimengerti dan diingat masyarakat, menarik perhatian, dan mengajak penonton untuk membeli atau memakai barang atau jasa yang ditawarkan.
Iklan tersebut berisi penawaran kain batik jumputan. Apakah yang dimaksud batik jumputan? Ayo simak klarifikasi berikut. Mengenal batik jumputan. Salah satu karya seni rupa tempat ialah batik jumputan. Batik jumputan atau sering disebut juga dengan batik ikat celup ialah kain batik yang memakai motif hias jumputan. Dayu, Siti, Lani, dan Beni sedang asik mengerjakan tugas sekolah di rumah Edo. Mereka mencari artikel di internet dengan menggunakan komputer milik ayah Edo. Sesekali ayah Edo memberikan bimbingan dan arahan dalam menggunakan internet. Tak sengaja mereka melihat ada iklan yang terpampang di halaman depan sebuah situs pendidikan. Ketika Edo, Lani, Siti, Dayu, dan Beni sedang asik mencari artikel, tiba-tiba muncul sebuah iklan. Iklan tersebut muncul ketika mereka membuka sebuah situs untuk mencari artikel yang menjadi tugas sekolah mereka. Iklan apa yang muncul? Ya, amatilah iklan yang muncul ketika Edo membuka sebuah situs. Ya, tuliskan isi iklan pada kolom berikut. Ya, iklan tersebut dibuat oleh instansi pemerintah yaitu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS yang bertujuan untuk memberitahu pengguna BPJS supaya tidak lupa dengan tanggal pembayaran iuran JKNIS. Tahukah kamu bahwa iklan elektronik dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis menurut isinya? Ya, berdasarkan isinya, jenis-jenis iklan elektronik dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, iklan komersial. Iklan komersial yaitu iklan yang menginformasikan produk barang atau jasa yang ditawarkan oleh pemasar. 2. Iklan perusahaan. Iklan perusahaan adalah iklan yang menekankan pada citra perusahaan. Iklan perusahaan umumnya dirancang dengan tujuan tertentu yang menguntungkan perusahaan di masa datang. Tujuan utama iklan perusahaan adalah meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Yang ketiga, ada iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atau informasi kepada masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini biasanya dibuat oleh instansi pemerintah. Untuk lebih memahami perihal isi iklan di media elektronik, cobalah kamu mengamati salah satu iklan di media elektronik, bisa televisi, radio, atau internet. Setelah itu, buatlah kesimpulan isi dari iklan yang kamu amati secara visual menggunakan gambar. Ya, buatlah gambar dan kesimpulan isi iklan pada kotak berikut. Ya, sebagai contoh, ada iklan Yamimi. Saat bersantai, jadi semakin hangat. Kesimpulan, iklan di atas merupakan iklan internet jenis banner. Iklan internet jenis banner yaitu iklan pada papan iklan mini yang tersebar pada sebuah halaman web. Isi iklan internet tersebut yaitu mengatakan produk makanan. Produk masakan yang ditawarkan yaitu mie instan dengan brand Yumimi. Mie instan ini sanggup dinikmati ketika sibuk ataupun santai, baik sendiri maupun bersama teman-teman. Yumimi merupakan masakan cepat saji yang yummy kalau dinikmati ketika masih hangat. Suasana pun akan semakin hangat dengan ditemani Yumimi. Saat Edo, Beni, Siti, Lani, dan Dayu sedang mengerjakan tugas, terjadi perbedaan pendapat antara Lani dan Beni dengan Siti, Edo, dan Dayu. Perbedaan pendapat yang terjadi sulit untuk disatukan, sehingga timbul perdebatan yang sengit. Ayah Edo yang duduk tidak jauh dari mereka memberi nasihat bahwa dalam berdiskusi pasti ada perbedaan pendapat, namun tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan. Kerukunan harus tetap terjaga baik dengan teman di sekolah, keluarga, bahkan dengan masyarakat. Bagaimana akibatnya jika tidak terjadi kerukunan hidup? Untuk menjawab pertanyaan ini, kamu dapat bergabung dengan temanmu membentuk kelompok terdiri atas 3 anak.
Diskusikanlah dengan anggota kelompokmu tentang akibat-akibat yang timbul jika hidup tidak rukun. Ya, buatlah kesimpulan hasil diskusi kelompokmu pada kolom berikut dan presentasikan di depan kelas. Jawabnya, akibat kalau tidak terjadi kerukunan hidup yaitu gampang terjadi pertengkaran, kehidupan menjadi tidak tentram, gampang terkena hasutan orang lain, terjadi perpecahan sebab tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan. Tahukah kamu bahwa kerukunan adalah suatu perilaku yang mencerminkan adanya saling pengertian agar tercipta perdamaian, persahabatan, dan persaudaraan? Ya, ciri-ciri hidup rukun sebagai berikut. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain. 2. Menghargai hasil karya orang lain. 3. Membina relasi baik. 4. Saling menghormati. 5. Saling menyayangi. Manfaat atau pentingnya hidup rukun diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya pertengkaran. 2. Hidup dalam keluarga menjadi harmonis. 3. Hidup menjadi aman. 4. Hidup menjadi tentram dan damai. 5. Memperkukuh persatuan dan kesatuan. Akibat hidup tidak rukun antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mudah terjadi pertengkaran. 2. Kehidupan menjadi tidak tentram. 3. Mudah terkena hasutan orang lain. 4. Terjadi perpecahan sebab tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan. Edo, Siti, Lani, Dayu, dan Beni memperhatikan ayah Edo yang sedang memberi nasihat. Pada intinya, kerukunan harus tetap dijaga meski terdapat banyak perbedaan, baik itu perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Ketika disinggung masalah budaya, Edo teringat tentang tugas sekolah yaitu membuat kain batik jumputan. Batik merupakan salah satu karya seni tekstil Indonesia. Ya, kita akan belajar melalui teks bacaan berjudul Mengenal Batik Indonesia. Batik di tanah air dibedakan menjadi dua, yaitu batik klasik, yakni batik Surakarta dan Yogyakarta, dan batik pesisir. Motif batik klasik dianggap masih asli atau belum terpengaruh budaya asing, lain dengan batik pesisir yang telah banyak terpengaruh budaya asing. Keunikan batik klasik yaitu motifnya lebih condong pada motif-motif geometris, pewarnaan yang kalem, serta lebih condong pada warna-warna gelap seperti coklat, hitam, biru tua, dan merah marun. Keunikan yang lain yaitu adanya makna simbolis yang terkandung dalam motif hias batik klasik. Makna simbolis itu kebanyakan berupa doa atau harapan yang baik-baik terhadap pemakainya. Sebagai contoh, motif grompol pada batik Yogyakarta. Motif ini digunakan oleh mempelai pengantin saat upacara pernikahan. Motif grompol berarti berkumpul atau bersatu. Adapun makna motif ini yaitu doa atau harapan agar rezeki, keselamatan, kesejahteraan, dan segala yang baik-baik berkumpul untuk mempelai berdua. Motif dengan kandungan makna serupa terdapat pada motif Sidomukti dari Surakarta. Motif ini juga dikenakan mempelai pada upacara pernikahan. Sido berarti jadi atau terus-menerus dan mukti berarti hidup berkecukupan. Jadi kandungan makna motif Sidomukti ialah harapan atau doa agar pengantin dapat hidup berkecukupan. Teknik pembuatan batik klasik tergolong unik. Batik klasik dibuat dengan canting tulis dan bahan perintang yang disebut malam atau lilin batik. Pada proses membatik dengan canting tulis, sebelum memulai perintangan, pola atau motif digambar terlebih dahulu di atas kain. Kemudian motif ditutup malam. Proses pemalaman dimulai dari motif paling luar yang biasanya besar, kemudian dilanjutkan pemalaman pada isen-isen atau motif-motif kecil yang lebih rumit. Secara umum, proses pemalaman batik terdiri atas beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, ngelowongi, yaitu proses pemalaman garis bidang pola terluar. Yang kedua, nembok, merupakan proses pemalaman untuk menutup bidang pola agar tidak tercelup warna saat dilakukan pencelupan. Yang ketiga, mbironi, pada dasarnya sama dengan nembok, tapi proses ini hanya dilakukan jika warna biru pada kain direncanakan tetap berwarna biru.
Yang keempat, nonyo merupakan pemalaman pada bidang latar. Setelah melalui proses pemalaman, proses selanjutnya yaitu pewarnaan atau pencelupan dan ngelorot atau penghilangan malam, yang biasanya dengan cara mencelupkan ke dalam air panas atau mendidih. Batik pesisir bisa dikatakan bertolak belakang dengan batik klasik. Motif batik pesisir cenderung bersifat naturalis, menggunakan warna-warna cerah seperti merah, biru, hijau, dan jingga. Motif batik pesisir mengabaikan makna simbolis dan lebih menekankan segi keindahan motif. Selain itu, banyak ditemukan pengaruh budaya Eropa dan Cina pada motif pesisir. Sebagai contoh, motif putri salju dan motif Cinderella pada batik Pekalongan, dan motif Megamendung pada batik Cirebon. Di daerah Jambi dan Cirebon terdapat batik dengan motif kaligrafi Arab. Di Jambi, motif ini disebut motif basurek yang berarti bersurat. Disebut demikian karena isinya merupakan penggalan surat dalam Al-Quran. Kamu sudah membaca bacaan mengenai batik di Indonesia. Kamu juga telah mengetahui tentang bagaimana membuat batik jumputan atau ikat celup. Batik jumputan merupakan kain batik yang dikerjakan dengan teknik sangat sederhana. Coba kamu bandingkan dengan batik cap dan batik tulis. Jenis kain batik tersebut dibuat dengan teknik yang lebih rumit, yaitu menggunakan lilin sebagai bahan penutup dan proses pelorotan setelah pencelupan dalam bahan perwarna. Dark clouds, they come and they go all the time. My eyes on the prize, so I pay them no mind. And no way